Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Apri Sujadi, Bupati Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tanjung Pinang TV yang ke-12. Tentunya di ulang tahun yang ke-12, doa kami semoga Tanjung Pinang TV terus berjaya dan terus sukses dan selalu memberikan inspiratif untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Tanjung Pinang TV, oke, jayalah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Juma Kanadia, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun Tanjung Pinang TV yang ke-12. Semoga Tanjung Pinang TV tetap menjadi kebanggaan masyarakat kota Tanjung Pinang, khususnya dan Kepulauan Riau umumnya. Tanjung Pinang TV, TV kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media massa sebagai sumber informasi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan keputusan publik. Media massa juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi serta memiliki fungsi pengawasan bagi masyarakat maupun pemerintah. Saya PLT Wali Kota Tanjung Pinang, Haja Rahma SIP, mengucapkan selamat hari ulang tahun Tanjung Pinang TV atau TV Tanjung Pinang yang ke-12 tahun. Semoga terus dapat menyajikan informasi yang berimbang dan turut mencerdaskan bangsa, memegang amanah, menjunjung marwah, tetap berjaya dan menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang TV, TV kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Tengku Said Aripadilla SOSMSI, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 kepada Tanjung Pinang TV. Alhamdulillah dalam perjalanannya Tanjung Pinang TV kontribusinya cukup besar dalam pembangunan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, memberikan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat yang mendidik, yang membangun, sehingga antara pemerintah dengan Tanjung Pinang TV punya kemitraan, punya chemistry yang sangat dekat, karena Tanjung Pinang TV membantu dan memberikan masukan yang positif maupun yang masukan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Demikian kepada Tanjung Pinang TV yang ke-12, izinkan saya membaca satu bait pantun. Pulau Bintan indah beralas, sungguh beragam adat dan budaya. Selamat ulang tahun untuk Tanjung Pinang TV yang ke-12. Semoga semakin berjaya. Sukses selalu Tanjung Pinang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Isdianto, PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini mengucapkan selamat
selamat ulang tahun kepada Tanjung Pinang TV yang ke-12. Harapan kita tentunya dengan usia semakin bertambah, tentunya Tanjung Pinang TV dapat membantu pemerintah tentunya untuk memberikan pendidikan dan wawasan yang terbaik kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau demi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas ke depan tentunya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Tuhan barang tahu kiranya suku-suku sebelah Melayu dan sebelah Bugis. Sesungguhnya Raja Mahmud inilah Sultan Johor beserta daerah takluknya yang dilantik oleh Bugis. Raja Mahmud ini menjadi Raja Johor dengan segala daerah takluknya. Bahawa tahu kiranya suku-suku Melayu dan sebelah Bugis bahawa inilah Sultan Mahmud Riayat Shah, Sultan Riau Lingga, Johor dan Pahang. Mari kita menyembah. Daulat Tuhan. kalau ditarik memakan diri, Sultan Mahmud orang yang baik, pandai sungguh memerintah negeri. Kalau ditarik memakan diri, dari yang kecil jangan dikerat. Pandai sungguh memerintah negeri, tahu mengambil hatilah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran TV Tanjung Pinang TV ini bisa ditangkap dan ditonton. Apa kabar semua? Semoga kita semuanya sehat-sehat, walafiat, dan tetap semangat meskipun pandemi COVID-19 ini masih belum beranjak pergi. Kita masih tetap harus waspada, harus tetap menjaga prosedur protap kesehatan, jaga jarak, bermasker kemana-mana. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara Highway 1 jam bersama saya Rida Kaliamsi. Dan pagi ini tamu yang kita undang untuk berbincang santai adalah Yang di-Pertuan Besar Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga, Tengku Husin Ibnu Tengku Saleh Damlah Lingga. Mengapa ini Pak Tengku kita ini yang pakai baju kuning ini, baju kebesarannya ini sebagai yang Tuan Besar,
Mengapa kita memilih teman berbual pagi ini Pak Tengku? Saya penuh rasa hormat, mengurangi rasa hormat saya manggil Pak Tengku karena Pak Tengku ini sahabat saya juga, teman berbual, teman berbual-bual, teman minum kopi juga. Gitu. Mengapa kita memilih beliau sebagai tamu kita pagi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Kesultanan Riau Lingga ini pernah eksis di kawasan ini, Kepulauan Riau terutama, selama lebih kurang hampir 200 tahun. Dari tahun 1722 sampai tahun 1912. Nah, Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga ini, walaupun kerajaannya sudah lama hilang dari secara resmi, tetapi para pewarisnya, para kerabat zuriatnya masih tetap ada, tetap eksis, dan mereka pengetahuan saya telah mendirikan semacam organisasi, semacam lembaga kekerabatan yang mereka namakan sebagai Perhimpunan Agung Zuriat Kerabat dan Kesultanan Riau Lingga, yang mereka dirikan mungkin menurut saya sebagai upaya untuk menjaga ingatan dan melestarikan semua warisan sejarah yang diwariskan oleh Kesultanan Riau Lingga itu. Nah, kemarin tanggal 17 Juli pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapak PLT Gubernur Pak Isdianto telah menyerahkan bantuan sebuah mobil untuk kepentingan operasional organisasi ini, dan yang menerimanya adalah Pak yang di-Pertuan Besar Tengku Husin yang menerimanya atas nama organisasinya, dan konon kabarnya inilah untuk pertama kali lembaga ini mendapat perhatian dari pemerintah setelah berkurang 11 tahun Pak Tengku ya, berdiri berkurang 11 tahun. Inilah pertama kali diberi perhatian, dan mereka berharap seterusnya nanti perhatian-perhatian lebih besar kepada organisasi ini, karena kita pun menyadari bahwa wilayah yang sekarang dikuasai atau jadi oleh administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau itu adalah wilayah yang dulunya adalah wilayah Kesultanan Riau Lingga, dikurangi Singapura, dikurang Johor, dikurang Retih. Nah, itulah sisa wilayahnya itu menjadi wilayah yang sekarang menjadi wilayah Provinsi Riau. Jadi sebenarnya memang wajarlah kita berterima kasih kepada Kesultanan Riau Lingga yang telah mewarisi wilayah yang seluas ini. Bayangkan kalau tidak, kita cuma punya pulau Pengujan sebiji atau kita punya pulau Pangkil sebiji, bagaimana kita nak mendirikan sebuah provinsi dengan itu? Sebab kita bergabung dengan Siak, kita bergabung dengan Indragiri yang seperti itu. Nah, karena itu menurut saya bahagian dari rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Kesultanan itu adalah dengan memberi perhatian kepada para pewaris, para lembaga-lembaga yang mereka dirikan agar jasa dan pengorbanan para leluhur mereka itu tidak hilang begitu saja, tidak hilang dari catatan sejarah begitu. Pak Tengku, pagi ini kita berbincang santai saja, relax saja. Nanti ini ada 1 jam, tapi kita bagi dalam 4 sesi, satu sesi 15 menit dengan topik-topik berbeda. Nah, sebagai sesi yang pertama ini saya dan mungkin pemirsa semua ingin tahu ini perhimpunan para zuriat dan kerabat Kesultanan Riau Lingga itu apa anunya ini? Apa nih organisasinya seperti apa? Apa dan siapa makhluknya seperti apa? Mungkin Pak Tengku bisa cerita sedikit kapan didirikan, siapa pengurusnya, siapa perjuangan, apa segala macam. Silakan Pak Tengku ya. Terima kasih Datuk Rida Kelamsi. Saya memanggil Pak Rida Kelamsi ini boleh ayahanda, boleh kekanda. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun pada TV Tanjung Pinang yang ke-12. Ya, terima kasih ya. Telah mengundang saya sebagai mungkin agak narasumber dalam acara ini. Saya maklumkan pembentukan Perhimpunan Agung Zuriat Kerajaan Riau Lingga ini itu tahun 2008-2009. Waktu itu digagas oleh masih ada Raja Isaruddin yang Seko dulu, terus Pak Malik waktu itu pindah dari sini dari Pekanbaru ke sini, tempat menjadi kepala dinas, jadi dosen, dialah yang berapa-apa semua mendorong. Saya berapa kali ada pertemuan itu cuma sekali saya datang. Mereka menganggap kita ikutkan aja lah, coba. Jadi saya
terimalah kalau ini memang saya dianggap zuriat, berarti saya terima. Tapi jangan terlalu sangatlah. Saya bilang kan saya tak untuk organisasi ini rasanya dah malas. Ya, tak ikut aja lah. Yang baik untuk pertama kita memajukan kebudayaan budaya Melayu. Kemudian kita harapkan kalau dapat tuh anak Melayu nih memegang fungsi penting di Kepri ini ya. Kalau bisa orang Melayu jadi bupati, wali kota atau gubernur. Jadi itulah yang bahagian dari perjuangan perhimpunan ini. Itulah kira-kira jangan sampai nanti jatuh ke orang luar yang memegang. Ini yang kami harapkan dulu. Pertama, saya kira untuk cikal bakal dari Perhimpunan Agung Zuriat Kerajaan Melayu Riau Lingga ini ya, demikian. Jadi kalau misalnya Perhimpunan Agung Kesultanan ini berarti menghimpun semua dari garis yang Persatuan Besar maupun dari Persatuan Muda seluruhnya seperti itu. Jadi benar sekali Pak. Kalau yang di Persatuan Besar dari Zuriat Tengku garis saya kira tak ada masalah. Cuma dari garis keturunan yang di Persatuan Muda ini ada bermasalah sedikit karena dari yang di Persatuan Muda keempat masih ada, yang turunan yang di Persatuan Muda ke-6 ke-7 Raja Ja'far masih ada sampai yang ke-10. Jadi mereka ini tapi inilah yang kita satukan, alhamdulillah dapat bersatu sehingga terbentuklah perhimpunan ini. Selama sejak 2008 sampai sekarang. Dibentuknya kalau tak salah saya ingat tanggal belasan Mei tahun 2011. Jadi kalau misalnya Pak Tengku dianggap sebagai yang dengan jabatan yang Persatuan Besar sebagai ketua lah, sebagai ketua perhimpunan, sebagai yang besar, ada pula yang jadi Pertuan Muda dan lain, ada seperti itu sosialisasinya. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia lain, untuk khusus di Riau ini, karena ada perjanjian setelah Traktat London 1824, itu Sultan bergelar yang di Persatuan Besar. Terus di bawah Sultan itu yang di Persatuan Muda yang dipanggil YDM. Itu dari garis keturunan Bugis. Itu dari Bugis. Jadi mereka dalam perjanjian itu tidak boleh mengambil hak Sultan. Jadi ibaratnya seperti kayak di Malaysia sekarang, Agung tuh begini, yang berkuasa PM-nya. Jadi kalau yang Persatuan Muda tuh dialah Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, semua. Sultan, itu berdasarkan Sumpah Setia Melayu Bugis lah, 1722 ya. Ada 2 kali Sumpah Setia itu diperbarui. Persekutuan antara Melayu dan Bugis dalam mengelola kerajaan Riau Lingga pada dulu. Jadi dalam strukturisasi yang Pak Tengku pimpin ini, selain Pak Tengku sebagai yang Persatuan Besar, siapa-siapa lagi yang saya yang di Persatuan Besar, yang di Persatuan Muda itu Raja Izharuddin. Dia ini kebetulan lagi banyak kesibukan, jarang hadir kalau kita panggil rapat. Kemudian Presiden, tapi masih ada di sini, masih ada di sini, menetap Tanjung Pinang. Di Batu Lima. Di Jalan Kuantan itu tempatnya. Kemudian kan juga ada Rusdiah Club. Rusdiah Club ini adalah Pak Profesor Dr. Mali MPD itu. Oh, sebagai ya itu penerajunya lah. Penerajunya ya, karena dianggap lembaga intelektual, lembaga cerdik pandai ya, seperti itu baik. Ya. Kemudian lagi ada yang penting itu adalah orang cerdik pandai, kalau itu ahli sudah klub itu adalah yang berbahagia Raja Muhammad Mansur. Raja Mansur Raza. Ya. Kemudian kalau di Singapura kita panggil setiausaha sekretaris, kalau di sini kita panggil namanya itu Raja Imran Hanafi. Sekarang sekretaris dari Balai Dinas Kebudayaan sekarang ini ya. Dan yang lain-lain itu masih banyak. Hampir semua ada raja, ada tengku, ada said, ada orang biasa yang kita anggap berkompeten yang mau bekerja sama, yang berdarah istilahnya sama zuriat lah gitu kan.
Pak Tengku, kalau saya dapat informasi bahwa lembaga zuriat seperti ini bukan hanya ada di Kepulauan Riau, tapi katanya di Singapura juga ada, di Pahang juga ada, zuriatnya juga, tapi dari garis Sultan Hussein Shah ya seperti itu. Ya. Mereka menyebut juga lembaga zuriat. Nah, antara seperti ini ada hubungan kekerabatan, hubungan organisasi, hubungan apa? Kalau kekerabatan organisasi masih ada. Pertama dengan Istana Kampung Gelam. Kampung Gelam. Ya. Istana Kampung Gelam. Dengan Johor juga, dengan Terengganu juga kita masih ada hubungan. Dengan Pahang baru kita terjalin. Itu dari Sultan Pahang tuh pernah, saya nggak tahu namanya siapa, itu pernah ingin bertemu dengan saya, Sultan Pahangnya. Tapi kan untuk Sultan datang ke Indonesia ini kan banyak prosedurnya, karena itu kedatangan Sultan ya, banyak prosedur protokol yang harus dilalui. Ya. Pak Teguh, kemudian dalam kiprahnya sekarang nih, pusat perhimpunan nih, katakanlah semacam induknya itu di mana? Di Tanjung Pinang atau di Dayak? Atau di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Oh gitu. Dulu sekretarisnya di Jalan Usman Harun, kalau tak salah saya. Tapi sampai sekarang ya maklumlah. Memang janji-janji belum dapat ditemukan karena ada yang mau beli ruko, ada yang mau beli tanah gitu. Mengapa misalnya kenapa tidak di Dayak sebagai pusat? Dulu kan kerajaan Riau Lingga itu kan ibu kota panunya di Dayak. Memang sebenarnya kita mau di Dayak, tapi mengingat pertama Tanjung Pinang ini sudah ibu kota provinsi, di Dayak ibu kota kabupaten, kemudian kita maklum sendiri transportasi di Dayak itu cukup sulit. Itu masalah. Jadi kabupaten sekarang? Ya, kabupaten sekarang hebat sekarang. Memang Dayak transportasinya yang sekali satu hari. Kalau pesawat harus ke Singkep dulu apa semua, masalah transportasi. Kalau di Tanjung Pinang ini kan ibu kota provinsi ini. Tapi kan daulatnya Dayak. Betul. Tak ada daulatnya lagi. Betul. Kalau memang daulatnya di Dayak. Kerajaan ini kan kekuasaan itu daulat. Daulatnya itu kan ya di Dayak menurut saya ya. Jadi makanya mengenal kerajaan Sultan Riau Lingga ini mestinya mengenal Dayak. Mungkin menurut saya perlu ada perhatian khusus bukan saja dari provinsi, terutama dari Pemda Kabupaten Lingga, bahwa untuk membangun kembali replika istana yang di sana itu, dan nanti salah satu replika istana itu menjadi macam kantor pusatnya lah. Operasional boleh dari Tanjung Pak Tengku boleh tetap di sini sekali bolak-balik, tapi orang memandang bekas Kesultanan Riau Lingga itu memandang dari Dayak, jadi tidak memandang dari Tanjung Pinang, tidak memandang Penyengat. Ini kan lebih banyak orang memandang misalnya dari Tanjung Pinang, dari Penyengat, tapi Dayak sendiri sebagai pusat awalnya itu dilupakan dari peta sejarah. Seperti Papa maklumilah di Dayak itu kadang-kadang sumber SDM-nya sangat belum mampu kadang-kadang. Jadi makanya saya arahkan pertama kalau dapat orang Melayu kita lah yang berjuang untuk jadi pejabat. Seperti kalau kita lihat kan memang ada masih saudara saya 2-3 orang yang duduk di DPRD Dayak umpamanya kan, kita harapkan untuk berjuang. Itu lembaga Pak Tengku ini sebagai sebuah lembaga zuriat kesultanan yang seperti itu tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mendesak agar ada prioritas seperti itu, baik di provinsi maupun di kabupaten, tak bisa. Sudah banyak kali saya berbicara baik di kabupaten maupun udah di provinsi, udah banyak kali, tapi tidak saya sendiri, melewat orang lain lah, pejabat-pejabat di sana. Cuma kadang-kadang maklumlah kalau pejabat PNS ini dia manut dengan atasannya kadang-kadang kan. Seperti mungkin saya sampaikan undang-undang saya pada hari ulang tahun Pak Rida Kaliamsi kemarin perjalanan mobil itu udah 9 tahun berjuang. Umpamanya kan itu kita mudah-mudahan dengan itu diperhatikan umpamanya kan ya. Saya harapkan demikian ya. Bukan saya yang penting generasi yang akan datang. Itu yang paling penting supaya dapat pekerjaan, dapat tempat yang layak di sini umpamanya kan. Sampai saat ini dalam hal-hal penting di daerah ini, terutamanya ke masalah kebudayaan, masalah adat istiadat, Pak
Tengku sebagai yang tuan besar Sultan ini pernah dilibatkan, pernah diajak berunding dan mendapat pendapat. Nah, ada seperti baik oleh pemerintah provinsi maupun lembaga adat pernah diajak dah sebagai pewaris. Kalau bapak Sultan dulu tak ada kursi ini. Nah, gimana itu? Secara santun, ya. Saya ngomong kalau dibilang tidak ada, tapi kalau dibilang ada tidak. Ini besar ya Pak Nuri. Ya, artinya memang kesadaran keberadaan lembaga ini oleh kalangan umum, pemerintah dan segala macam itu belum sungguh-sungguh diberi tempat, diberi itu. Artinya rasa terima kasihnya belum maksimal, belum betul-betul sungguh itu, belum dianggap penting. Mungkin jangan Pak Teguh ini tak ikut di lembaga adat dah. Dalam lembaga saya ikut juga Pak. Ya, semulanya tahun 87 saya wakil ketua di lembaga adat. Masih dulu lembaga adat ini masih 2 fungsi. Masih ada ketua yang bagian agama, ketuanya Pak Raja Hamzah dan saya wakilnya. Merangkap sekretariat itu kantornya di RI lama. Tapi setelah dibentuk ada provinsi, ya biar gimana saya nggak tahu apa-apa. Masih ada almarhum Mursyid Halidi, Pak Ansar juga, Pak Huzrin Hud. Saya duduk bersama 3 malam di BBR itu, tak usah kerja sekretaris wakil, anggota seksi apa pun tak ada sampai sekarang. Sama sekali. Jadi lembaga ini betul-betul tak diberi tempat dalam lembaga. Apalagi makanya saya bilang diundang, cara ini halusnya ada, tak pernah. Baik di Lingga juga begitu, minta pendapat siapa tak ada. Padahal adat apapun yang dipakai di Kepulauan ini tentu warisan dari Kerajaan Sultan Riau Lingga. Tak ada adat Melayu di sini jatuh dari langit kan sebetulnya. Seperti itu kan. Menurut saya sudah seharusnya lah lembaga ini. Mungkin lembaga ini lebih peranan lagi. Ada semacam tokoh yang menggerakkan, memberitahu, mengingatkan. Ya, saya harapkan juga mungkin ada perubahan nanti di lembaga Zuriat ini. Mungkin rencananya dalam waktu dekat ini kita akan rubah Kesultanan Riau Lingga. Kita rubah ya dari Tuan Muda. Jadi bagaimana namanya? Apa namanya? Kesultanan Riau Lingga. Oh, Kesultanan Riau Lingga. Tadi bukan nama lagi. Tidak lagi. Bukan lagi Zuriat. Tidak lagi. Kesultanan. Rencananya. Sebab di tempat-tempat lain sudah pakai Kesultanan semua. Semuanya ya. Sebab kalau pakai Zuriat ini kita macam LSM. Jadi kita pakai Kesultanan Riau Lingga. Itu rencana akan kita rombak dalam waktu dekat. Terhadap persetujuan dari gubernur, bupati, dalam waktu dekat akan kita rombak. Mudah-mudahan nanti kalau ada penggantian di Tuan Muda, yang di Tuan Muda inilah yang bergerak dengan perdana dalam sekretarisnya. Oke, baik Pak Teguh, ini sesi pertama kita selesai. Kita dulu sebentar, break sebentar. Nanti kita masuk ke sesi kedua. Tunggu acara selanjutnya.
kita kembali lagi ke sesi yang kedua bersama bincang-bincang dengan yang Tuan Besar Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga. Kita masuk pada sesi kedua. Pada sesi ini saya kepingin tanya dengan Pak Tengku, selama 11 tahun ini apakah pernah memberi gelar-gelar kehormatan apa segala macam kepada orang-orang protokol segala macam selama 11 tahun? Alhamdulillah Pak, dengan kerjasama kita yang baik. Kalau tak salah saya 2013 atau berapa, kita memberi gelar tuh 18 orang. 18 orang sekaligus? Sekaligus 18 orang. Termasuk waktu itu mantan Gubernur Rusli Zainal. Termasuk Bapak sini yang akan kita beri gelar. Waktu itu Bapak tak hadir. Termasuk orang takut kualat. Termasuk orang Malaysia yang kita beri gelar. Orang Malaysia, orang-orang terkemuka lah, Encik Raja Teja. Kemudian beberapa tahun setelah itu 2015-16 saya lupa, itu permintaan dari Kapolda, karena Kapolda di Riau ini dari tipe B mau dinaikkan tipe A ya. Tipe A itu dia minta supaya Pak Tito Karnavian dilantik jadi Dato'. Alhamdulillah saya berikan Tito Karnavian waktu itu cuma sendiri, karena itu dalam acara dari kepolisian. Kemudian kita memang ada rencana yang kita tunda beberapa orang. Kata salah saya itu ingat termasuk Datuk Rida Kaliamci, Nyat Kadir, Pak Sani almarhum, itu akan kita beri. Inilah kalau jadi kita lagi dalam waktu dekat ini, kalau dapat sebelum pilkada, awal September, akhir September, awal Oktober setelah ulang tahun kita akan berikan itu kepada mereka-mereka yang patut kita berikan. Dengan tentu kita rapat dulu ya. Oke, selain itu saya dengar Pak Tengku ini selalu juga undang-undang di lembaga-lembaga, kan ada sekarang lembaga Ratu Nasional segala macam seperti itu. Nah, Kesultanan Riau Lingga ini diperhatikan orang atau diajak ke sana seperti apa? Kami tergabung dalam FSKN. FSKN Forum Silaturahmi Komunitas Kesultanan Nusantara. Itu termasuk dari Departemen Dalam Negeri kan. Yang mengatur. Asal ada acara saya diundang. Baik di Jogja, di Siak, di Solo, berapa kali ada ke Bali saya tak pergi, ada Kalimantan. Artinya secara nasional lembaga perhimpunan kerabat Sultan Riau Lingga ini diketahui, dikenal oleh lembaga-lembaga. Bukan malah diketahui Pak, malah kalau kita ke sana, saya maaf cakap dihormati oleh para sultan itu yang mulia semua dipanggil begitu karena begitu. Seperti Sultan Siak itu yang muda itu. Pernah saya dia ngajak saya ke Singapura, minta tolong tukarkan uang Malaysia, memang kaya dia. Iya, saya tolong tukarkan uang dolar Amerika itu. Tolong yang mulia kata dia. Iya, jadi artinya secara nasional keberadaan lembaga perhimpunan ini dikenal dan dihargai, dihormati di tempat ya. Karena ini kan dari sebuah kerajaan yang eksis selama 200 tahun, dihitung dari Ulu Riau inilah, belum lagi dihitung dari Johor segala macam. Jadi artinya sebuah kerajaan besar dulunya, sebuah kerajaan besar yang berpengaruh, yang kemudian dalam kiprahnya dalam perkembangannya itu sudah menyumbang banyak. Misalnya dari kerajaan inilah asalnya bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa Cikabaka, bahasa Indonesia. Dari sini ada buku Tupatun Napis, buku-buku karya-karya sastra, karya-karya keagamaan lain yang banyak sekali yang dihasilkan dari kerajaan ini, walaupun hanya dalam tempo 200 tahun seperti itu. Jadi artinya secara khusus, secara umum lembaga perhimpunan ini sudah diketahui dari bahasa seperti itu ya. Nah, dalam konteks yang seperti ini, nanti kalau misalnya ini berubahlah menjadi sebuah lembaga yang baru namanya Kesultanan Riau Lingga seperti itu, apa kira-kira lagi yang keinginan perjuangan apalah yang ingin perjuangan yang kita inginkan seperti awal saya katakan tadi, pertama meningkatkan kebudayaan terutama, kemudian kalau dapat sekaligus dengan sumber daya manusianya kita tingkatkan, terutama supaya anak Melayu, terutama Melayu tempatan di Pulau Riau ini dapat berkiprah di tempatnya sendiri ya, tak dapat menjadi bupati atau gubernur, minimal jadi kepala dinas minimal kita harapkan. Tapi kalau yang begini kan berarti
lembaga yang Pak Tengku pimpin ini mesti berwibawa, berkekuatan, mesti didengar. Kalau tidak nanti kita mengharap nanti tak didengar. Seharusnya demikian juga lah. Jadi seperti saya tambahkan Pak, seperti Bapak tuh kenal dengan Tengku Lokuman Sinar. Itu lebih tua dari saya, tapi dalam istilah pangkatnya itu adik dengan saya. Saya pergi ke Thailand Selatan, dia tak mau dengan orang lain. Harus dengan saya, makan pun dengan saya. Malu saya Pak. Makan dia sendoknya dengan nasinya dia yang nyendok. Cok salah ke kanda. Jangan panggil ayah anda, kata dengan panggil ke kanda aja lah. Sampai ke Singapura, dia mau tidur pun mau ceramah dengan saya. Malu saya. Kalau sama dengan Wan Galib, almarhum saya pernah ketemu, kan lebih tua juga. Jadi bercakap pakai adat. Jadi saya risih kita orang muda ya. Risih orang muda. Sama lah juga kalau di Dayak sekarang ada orang umur 60-70 tuh yang masih tahu saya, mereka yang umumnya perempuan masih pakai patik apa semua. Jadi kadang-kadang saya tak enak gitu kan. Kita bukan bilang modern, tidak. Artinya secara adat istiadat kelembagaan kesultanan ini masih diketahui, masih dihargai, masih ada yang menghormati. Bukan dihormati Pak, kalau di luar, apalagi saya kalau ke Terengganu masih dihormati. Tanya dengan yang kemarin itu kan, masih dihormati, terasa saya. Kalau dengan rumpun Melayu ini misalnya sekarang hubungan yang masih tetap baik itu apakah dengan Terengganu, dengan Pahang, dengan Johor, dengan seperti masih ada cukup baik? Masih cukup baik. Malah dengan Terengganu kita dengan museum macam ada kerjasama. Malah ada salah satu buku Nurul Salah kalangan orang tua saya. Itu rencana saya kan, saya minta tolong kemarin lewat Bapak tapi belum jadi. Saya kasihkan kepada Museum Terengganu untuk dicetak, tapi alhamdulillah belum jadi. Jadi cetak di sana. Jadi cetak di sini kemarin tuh. Kalau dapat cetak dua-dua lah gitu kan. Iya. Jadi secara teratur, secara berkala tetap ada hubungan, kunjungan, dan mereka juga selalu datang kunjung. Seperti ini. Ya, menurut saya keberadaan lembaga ini masih tetap eksis, masih tetap cukup solid. Tinggal bagaimana ke dalam. Di kalangan internal sesama zodiak selama tidak ada masalah. Tak ada masalah. Masih baik semua. Ya. Mungkin menurut saya salah satu yang perlu kita perjuangkan adalah memindahkan pusat apa nih? Pusat Kesultanan Lingga itu kembali ke Lingga, membangun kembali replika sana itu. Karena kalau nanti lembaga kesultanan tidak ada tempat yang berkelas, bukan berkelas tentunya sebenarnya. Tempat yang beradat, berciri khas seperti itu memang susah anak-anak tua, anak muda sekarang mengenal. Memang udah ada rencana itu, ada 5 tahun 6 tahun yang lalu. Macam mana Tengku balik ke Dayak tinggal di istana yang replika. Saya bilang saya bersedia aja kemana, yang penting kita numpang makan, yang lagi sehat, mau aja saya. Tapi diperhatikanlah dengan selayaknya, bayangan. Kemarin waktu acara penyerahan mobil itu saya sempat dengar mungkin dari Pak PLT atau apa semacam akan memberi semacam allowance khusus kepada Pak Tengku dan lain seperti mungkin setiap bulan dapat apa semacam bukan ya zaman dulu namanya allowance lah seperti itu. Anak itu sudah disampaikan kepada Pak Tengku? Belum ada. Kita tahu lah bulan-bulan yang akan datang. Cuma waktu duduk di ruang tunggu itu, saya ngomong dengan Bupati. Cuma lah dengan Bupati Lingga lah 3 tahun yang lalu saya ngomong, setahun yang lalu saya ngomong malah dengan Ketua DPR-nya. Kemarin sambil jalan masuk ke ruangan itu, saya ngomong lagi. Iya kata dia lah. Mungkin harus ada perda khusus, perda yang khusus mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga kesultanan. Kalau lembaga adat kan sudah ada perdanya, jadi dia dapat mengeluarkan anggarannya dari dalam APBD yaitu, tapi mungkin dengan betul sekali kata Bapak. Tapi alangkah tentu Bupati itu kan punya hak, entah sebagai apa, uang apa dilimpahkan, kan dia tentu ada uang dia kan, namanya istilahnya biaya tamu, dia biaya apa, dia paling tidak bisa diberikan kalau mereka memang berniat mau memberikan. Nanti baru sambil berjalan baru kita atur umpamanya kan.
Ya, artinya ada solusi, ada jalan, ada payung hukum lah sebetulnya. Mereka mau lupa hukum. Di lembaga-lembaga DPRD segala macam itu tidak ada keturunan zuriat Kesultanan Riau Lingga yang menjadi anggota dewan. Tidak ada. Di mana? Di Lingga atau kalau di Lingga itu masih ada. Masih ada. Pasti kalau ada yang memperjuangkan masih ada lah yang memperjuangkan di situ. Tapi di provinsi belum ada sekali. Belum ada. Yang di provinsi adalah macam seperti anak bapak, macam siapa bukan. Itu kan termasuk orang dekat. Iya. Tapi itu bukan zuriat. Bukan. Tapi kan dia masuk kerabat. Kerabat. Macam ini yang seperti yang dari Dabok itu siapa nama tuh? Hanapi Ekra. Jadi saya baru sekali ke DPR provinsi itu ke ruang anak bapak itulah. Ketemu dia, lain tak tahu saya. Tak tahu tuh tuan besar datang. Iya. Itu pun dibawa Doli waktu itu. Doli ya. Ada Said apa dia bilang dari bukan baru dia kan, tapi duduk di sini ngomong dengan saya di provinsi itu. Kemudian yang seterusnya ada warisan manuskrip dan sebagainya yang ditinggalkan pada masa kerajaan Riau Lingga dulu. Sekarang masih itu sekarang masih utuh atau masih pada mana museum atau di mana sekarang semuanya? Kalau manuskrip itu sangat banyak, Pak. Buku cetak dengan manuskrip itu saya kira 200 judul masih ada. Kalau manuskrip itu yang meneliti adalah dari Terengganu, dari dosen-dosen dari Jakarta. Untuk bahan-bahan penelitian. Bahan penelitian ada selalu dari Departemen Agama, itu banyak manuskrip. Sekarang barang-barang itu disimpan di mana, Pak? Di Dayak, Pak. Di rumah Bapak? Di rumah saya. Jadi manuskrip itu tulisannya cuma ini Melayu lama. Arab Melayu. Anak-anak sekarang tak mengerti, Pak. Jadi harus ada translate-nya. Itu lagi zaman Pak Daud Kadir. Jadi anggota DPR dan MPR itu sudah saya perjuangkan untuk museum, untuk macam taman bacaan rumah saya. Tolong berikan. Saya tak minta apa-apa, bangunlah ini. Cuma saya minta ada honor untuk saya. Iya, tapi iya aja sampai ke dengan Ismail Hussein. Saya ngomong juga. Sekarang itu di rumah saya tuh mau saya buatkan macam perpustakaan literatur, cuma belum jadi. Malu untuk itu tak kurang 10-20 juta ke sana kan. Tapi barang-barang itu masih utuh semua. Masih utuh. Malah dari Terengganu, dari Singapura, museum Singapura itu memberi saya macam untuk ini obat untuk gawetnya. Untuk menjaga seperti itu. Tapi tidak ada pegawai khusus yang Pak Tengku. Tak ada. Dari anak-anak atau keluarga selama ini tak ada yang punya pengalaman atau apa yang menyukai perpustakaan. Ada yang menyukai. Sekarang kan mereka ada mereka tak tahu bahasa Arab, Pak. Bagaimana bahasa Melayu nih? Tak ngerti mereka kan. Jadi tapi tidak terlantar barang-barang. Alhamdulillah sampai sekarang tak terlantar. Dari jumlah yang 200 itu sudah ada yang dialih aksara ke bahasa Latin atau? Belum ada, Pak. Itulah yang saya minta. Yang kemarin itu apa namanya itu? Nur Salah itu kan tepat apa namanya Tajwid Al-Fatihah sudah belum sempat itu. Tapi kebanyakan buku-buku agama yang sekarang. Agama dan sejarah, Pak. Cuma kita tak tahu kan, sebab orang tua dulu menukilkan istilahnya kadang-kadang di kulit buku kan. Asal nama lingga apa semua itu ada catatan catatannya. Mbak almarhum orang tua saya ini sampai ke Thailand dia. Kembali ke zuriat ini, kalau dihitung dari katakanlah dihitung dari zuriat kesultanan dari Johor seperti itu, Pak Tengku ini sampai ke generasi keberapa? Kalau mengambil dari Sultan Mahmud Esa, saya ini yang ketujuh. Yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh ya. Kalau dari buku yang Bapak kemarin 10 ya betul. Itu dari Sultan Abdul Jalil dari Pahang dari datuknya. Jadi tapi Pak Tengku dari Sultan Mahmud Riyasah punya 2 anak. Tengku Long, Tengku Hussein Shah, Tengku Abdurrahman. Nah, Bapak dari sebelah Tengku Abdurrahman ini ya. Abdurrahman. Sementara yang dari Tengku Long ini kebanyakan sekarang di Singapura seperti itu. Sekarang antara kedua kaum ini masih selalu ada hubungan seperti apa? Masih ada. Sebab masih saya pangkat
sepupu, anak saudara masih di Singapura, masih ada. Masih ada. Nah, coba saya pernah 3 bulan di sana Kampung Kelam itu. Oh, Kampung Kelam. Tinggal di sana kan. Baik Pak Tengku, catatan-catatan seperti itu mungkin kita melihat ada hal-hal yang ada hal-hal yang mungkin ke depan harus kita dorong agar ada perhatian yang lebih besar pada warisan sejarah, warisan kebudayaan yang ditinggalkan oleh Sultan Riau itu. Karena masa 200 tahun itu bukan sebentar, banyak sekali yang diawet. Tapi sekarang kita memerlukan dokumen-dokumen baru, penulisan buku-buku yang baru. Nah, kemarin saya sengaja menulis buku ini, buku Lukas Sejarah Semsah ini, dan saya memang dedikasikan untuk Pak Tengku sebagai seorang sahabat. Nah, buku-buku ini seperti cerita pendek seperti ini, menurut saya perlu mengawetkan ingatan kita terhadap perkara seperti itu. Mudah-mudahan buku-buku seperti ini bisa memberi inspirasi kepada Sekarang dari garis keturunan Pak Tengku sekarang masih siapa saja lagi yang ada? Kalau misalnya nanti Kesultanan Lembaga itu melekat pada keturunan, pengganti Pak Tengku nanti ada itu Alhamdulillah anak saya. Memang ada rencana kemarin kita nak beri gelar Tengku Besar istilahnya. Tengku Besar, ada anak Pak Tengku. Itu yang mana dia sekarang sekolah, dia kerja udah kerja, dah 47 tahun. Oh, kemudian 47 tahun. Dia di Jakarta. Yang kecil aja 43 tahun. Oh gitu, berapa orang anak Pak Tengku sekarang? 3 orang sekarang ya? Satu di Betawi, tak ada di sini Pak. Semuanya tak ada? Tak ada. Jadi Pak Tengku jomblo sekarang ya? Tapi orang rumah aja lah. Ada rumah ya. Orang rumah satu aja. Sultan itu banyak istri ya? Biasa selir ya. Cukup satu aja lah ya. Saya kepikir ikut Sultan lu ada 4 kan kurang kan? Permaisuri tetap satu Pak. Selir banyak. Iya, menurut saya sebuah perjalanan hidup yang menarik tentang perjalanan itu. Jadi ada pewaris, ada yang memahami nanti meneruskan kalau ada seperti ini ya. Sampai itu kan karena Kesultanan Lingga itu tidak hanya menyangkut tuan yang di Tuan Besar, tapi ada yang Tuan Muda segala macam kan. Sekarang mereka kebanyakan dari Prof juga seperti itu. Hubungan antara yang Tuan Besar dengan yang Tuan Muda ini cukup baik, antara Taik sama Cengat. Kalau dengan Raja yang di Raja Izharuddin itu 2-3 tahun hari itu baik, tapi sekarang ini karena mereka jarang ada di tempat Pak. Di telepon kadang-kadang. Coba saya dalam beberapa hal tak pernahlah membelakangkan dia. Ya mungkin perlu ada perhimpunan agung, perlu pertemuan para zuriat ini, ada semacam pertemuan besar, musyawarah besar atau apa itu rencananya, itu ada rencananya. Kemarin tuh kadang-kadang asal berapa rapat aja Pak, maklumlah rapat di mana aja kalau namanya orang Melayu kan. Mau pertama waktu kadang-kadang kan ada tugas ya. Diundang 20 orang, datang 10 orang. Yalah, mungkin karena agendanya belum ada betul belum nampak betul nih kalau berkumpul kita nak cakap apa seperti ini, kadang-kadang kita kehilangan agenda seperti itu ya. Baik Pak Tengku, kita masuk ke close dulu sesi yang kedua ini, kita masuk ke nunggu sesi yang ketiga. Kita tunggu sesi yang selanjutnya.
Baik, highway, kita kembali ke sesi ketiga. Sesi yang ketiga ini Pak Tengku, saya mungkin lebih ingin cara berbicara santai dengan Pak Tengku pribadi. Dulu saya dengar pernah jadi anggota DPRD Pak ya? Iya. Berapa? Itu kabupaten atau provinsi waktu Kabupaten. itu? Kabupaten. Berapa tahun, berapa periode Pak? 1 periode setengah, 92 sampai 97. 97 lanjut lagi sampai sebenarnya 2002. Tapi karena reformasi 99 habis kan? Ya. Sampai 99. Itu melalui partai atau ditunjuk atau Golkar. Golkar. Jadi Pak Tengku dulu di Partai Golkar. Ya. Sekarang masih tetap Golkar juga. Susah cerita Pak, disingkirkan. Disingkirkan Pak. Ya. Tapi sekarang tidak ikut politik lagi Pak Tengku. Tak ikut lagi, Pak. Tak pernah mencalonkan segala macam. Adalah cita tahun 2003, 2004 itu mau dicalonkan, saya bilang kalau mau 100 juta kasih saya mau. Kalau tak mau Pak lagi, tak mau lagi saya. Beda Pak. Ya. Dulu maaf cakap, kalau boleh saya ngomong, kita wakil rakyat ingin wakil rakyat DPR ingin ketemu rakyat. Ingin ketemu rakyat kan Pak, pergi ke mana. Sekarang wakil rakyat takut ketemu dewan tuh takut ketemu rakyat kalau saya lihat. Iya, tapi kalau kita anak-anak tak ada ikut politik semuanya. Tak ada yang mau. Semuanya. Jadi kalau misalnya Pak Tengku tetap menjadi yang Persekutuan Besar Kesultanan Riau Lingga ke depan, kan tetap harus ada semacam ujung tombak untuk memperjuangkan keberadaan dan eksistensi daripada lembaga ini kan. Berarti harus ada mata rantai, ada orang-orang yang harus ada bukan kekuasaan, ada hubungan sinergi dengan kepolitikan, karena kalau tidak kan nanti akan agak sulit berarti itu. Itu sudah ada yang semacam ura-ura, semacam gagasan seperti apa misalnya. Secara itu adalah Pak. Cuma kita merasa ini karena zuriat ini kita independen Pak. Ya, terserah mereka lah pribadi masing-masingnya. Ya. Sekarang ada lembaga zuriat yang di Singapura, di Malaysia, di Pahang, yang saya tahu ada di Pahang di Singapura. Nah itu ada dukungan bantuan atau apa yang diberikan kepada teman-teman zuriat yang di Kerajaan Riau Lingga tak ada. Tak ada sampai belum ada lah Pak. Belum ada cara seperti apa motif. Kalau dari Terengganu, dari museum tuh ya ada ingin lah mungkin bantuan atau tidak, tapi kerjasama dah mulai ada gitu. Pernah diajukan lagi seperti itu tadi, bagaimana cara museum zuriat ini bisa ada di Lingga dengan dukungan sesama zuriat seperti itu. Sementara payung hukum di lembaga pemerintahan untuk menyediakan anggaran itu masih belum ada. Baik Pak Tengku, kita sudah masuk pada sesi terakhir, mungkin yang bagian terakhir ini saya ada semacam tanda mata pada terima kasih karena sudah berbual dengan kita seperti ini. Ya, closing. Berapa menit lagi? Ya, Oke. Saya kira mungkin ada hal-hal lain yang Pak Tengku ingin sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Riau ini, kepada pemerintah, kepada siapapun lah, kepada pihak-pihak yang merasa sebetulnya bahagian daripada sejarah panjang Kesultanan Riau ini. Ada hal-hal lain yang ingin sampaikan. Kalau kepada masyarakat Tanjung Pinang kan kita ketahui bahwa kita sekarang berada dalam keadaan COVID-19 Pak. Ya biar bagaimanapun kita prihatin lah ya. Kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten, kota, provinsi, tolonglah diperhatikan anak-anak muda kita yang masih belum dapat pekerjaan itu dapat mereka mencari kehidupan di sini. Ya itu aja. Ada punya keinginan misalnya membuat semacam MOU kesepakatan dengan Umrah itu agar mereka memberi perhatian khusus kepada anak-anak Melayu seperti itu. Sebenarnya kalau saya dengar dari Umrah pun sudah ada memperhatikan Pak, terutama anak-anak kita di rantau yang di belah Lingga itu yang tidak mampu, mereka tolong untuk diberikan macam uang kuliah gitu kan, macam bantuan gitu ya, subsidi. Tapi secara MOU dari Umrah kepada
Zuriat belum ada lagi. Secara langsung betul. Menurut saya nanti dalam agenda Kesultanan Darul Lingga harus kita buat ada kesepakatan supaya mereka punya perhatian. Punya perhatian ya. Para pemirsa sekalian, demikianlah sesi terakhir saya dengan Pak berbincang-bincang dengan Pak Tengku Husin yang Tuan Besar Perhimpunan Agung Zuriat dan Kekerabatan Sultan Darul Lingga, bincang-bincang santai. Terima kasih Pak Tengku sudah menyampaikan banyak pikiran-pikiran, dan mudah-mudahan dengan sesi 1 jam yang ini masyarakat lebih mengenal tentang keberadaan lembaga ini dan tentang keberadaan Kesultanan Darul Lingga yang sudah memberi warisan sejarah warisan budaya yang sangat baik. Terima kasih pada pemirsa sekalian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, kita ketemu lagi minggu depan dengan agenda yang berbeda lagi. Batin dan puncak cindai. Ini ada direkam tidak? Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum pembuka salam. Hamba yang fakir kisah lama berabad silam. Jahit dahulu bersinggah sana pusat kerajaan Riau dan Nili. Terpasak gunung bercabang 3 mendulang tinggi mahsyar membuana. Si gunung Dai cabang tertinggi berjantan pula di tengah meranti. Cindai menangis menawan hati di cabang terendah muasal elegi. Inilah kisah yang lahir